Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 12 bulan September 2024 ya. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Yang akan kita bahas adalah CBPE dan CTBN ya. Berdasarkan fundamental sahamnya dan khususnya kepada value investing ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya, karena investor itu punya pemikiran masing-masing. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelekkan sebuah emiten, tetapi memang berdasarkan data yang ada ya. Kemudian juga pembahasan kita ini berfokus kepada mencari atau mengarahkan kepada saham yang mungkin bisa untuk kita investasi, layak atau tidak investasi ya. Bagi yang Anda sudah memiliki sahamnya, tentu saja tinggal dicek perkembangan fundamental plus juga dividennya apakah masih memenuhi kriteria atau tidak ya. Kemudian jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan juga bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silakan ditransfer ke nomor rekening yang tertera ya. Baik, yang pertama CBPE, Citra Buana Prasida Tbk ya. Ini bergerak di bidang properti dan real estate ya. Ada dua data, triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 ini untungnya sekitar 22%, triwulan 2 ini 25%. Berarti ini sekitar 1/4 dari nilai perusahaan untungnya ya, sangat besar sekali, apalagi ini keuntungan bersih ya. Baik, kemudian dari segi perusahaannya ya, dari segi ekuitasnya terjadi peningkatan, keuntungan juga terjadi peningkatan, harga juga meningkat, aset lancar meningkat, hutang menurun ya, hutang juga menurun. Berarti kesimpulannya perusahaan memang mengalami perbaikan kinerja ya. Apalagi di sini keuntungannya sampai 25% ya. Dari harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaan ya, ini ada 6% ya. Berarti dari harga sekarang diskonnya 6%, berarti dari harga sekarang ke nilai bukunya itu ada sekitar 12% ya, ada 12%. Kemudian dari segi maksimal beli juga perusahaan ini 63%. Jadi untuk beli sekarang ya, kita dapat diskon 63%. Kemudian untuk bagger ya, untuk harga sekarang memang di harga wajarnya ya, sekitar harga wajarnya ya. Untuk berkembang ke nilai bukunya ini sekitar 12%, tapi kalau dia sampai naik ke di atasnya, berarti ya sampai ke lebih sampai ke 100% di atas nilai buku, maka akan bagger ya. Tapi untuk data sekarang berarti mungkin baggernya kalau di atas dari nilai perusahaan mungkin baggernya agak lamban ya. Baik, kemudian dari segi DPR, perusahaannya membagikan dividen, namun sayangnya ya sudah membagikan dividen tetapi nilainya masih kecil, sekitar 2%, 3% ya. Malah turun dari tahun sebelumnya yang 6%. Untuk dividen payout ratio-nya ya, sementara untuk dividen yield-nya hanya 0,9 ya. Berarti membagikan dividen tapi masih terlalu kecil ya. Padahal keuntungannya di sini sangat besar ya. Jadi ada sedikit anomali ya. Seharusnya mungkin di sini kalau membagikan dividen ya minimal 30%. Kalau misalnya 30%, maka dia akan sekitar 8%, sangat luar biasa ya kalau perusahaan membagikan dividen sekitar 30%. Mungkin ada pertimbangan lain, tapi kita tunggu saja ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya 28%, sangat bagus ya. Kemudian hutangnya juga di bawah 50% tadi ya. Sahamnya ada di bursa pun hanya 20%, artinya yang memang hanya yang
dijual ataupun di IPO kan saja yang ada ya, yang tidak ditambah lagi oleh pengendali ya. Sehingga untuk saham ini kita dapat simpulkan sementara ya, untuk triwulan berikutnya tentu saja hanya dividennya saja ya yang kita cek lagi ya, supaya dividennya ini lebih besar lagi, itu saja ya. Bila perusahaan membagikan nanti di tahun depan dividen yang lebih baik daripada ini, ya tentu kita akan ikut ya. Bisakah beggar? Bisa saja, kan harganya masih di bawah juga ya. Cuma itu tadi, bahwa dari segi kriteria dividen belum memenuhi ya. Mungkin saja dari segi capital gain bisa saja didapatkan ya. Baik, lanjut. Yang kedua kita akan membahas CTBN, Citra Tubindo ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang infrastrukturnya ya. Dalam artian di sini bahwa perusahaan ini memasok keperluan bahan-bahan minyak olinya ya, kemudian pipa salurnya dan pipa pengeboran dan lain-lainnya ya. Jadi istilahnya ini tadi konstruksinya ya, penyedia konstruksi ya. Baik, yang ini CTBN ya, kita punya satu data saja. Keuntungannya ini 20%, 21% ya, sangat besar. Perusahaan sudah sangat besar ya untungnya. Kemudian dari segi book value ini ada 5% diskonnya ya, berarti dari harga sekarang ke book value-nya itu ada 10%. Dan dari segi maksimal beli ini kita punya diskon 57%. Sehingga simpulannya seperti ini ya. Kalau beli sekarang kita punya diskon 57%. Namun di harga sekarang ini ya, harga sudah, kalau hanya di 5% berarti tadi untuk pergerakan dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya itu hanya 10%. Tetapi kalau dia sampai meningkat ke PBV 2 ya, atau 100% lebih mahal daripada book value-nya, maka bisa saja beggar ya. Tapi mungkin beggarnya misalnya agak lamban ya. Baik, yang kedua dari segi dividen, sayangnya perusahaan ini ya belum membagikan dividen, padahal keuntungannya 20%. Tetapi perusahaan belum membagikan dividen. Mungkin ini yang nyata, yang sudah nyata, sudah jelas kita harus menunggu ya. Kemudian dari segi free cash flow sudah 5%, aman saja ya. Hutang ini dalam kriteria aman semuanya ya. Jadi tidak ada masalah lagi untuk saham ini. Hanya mungkin non marketnya ini juga hanya 15% ya, hanya 11% ya. Mungkin kita bisa menunggu dia sampai lebih lagi lah. Ya, jadi dari data yang kita dapatkan ini, kalau menurut saya pribadi berarti ya ada dua hal yang kita tunggu untuk dilihat lagi di triwulan berikutnya ya. Concern kita di triwulan berikutnya adalah menunggu dividennya dan non marketnya ini supaya lebih dari 15% ya. Dua itu yang ditunggu ya. Kalau dari segi keuntungan sudah luar biasa, keuntungannya 20%. Sebuah perusahaan dengan untung 20% itu sudah sangat luar biasa ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk dua saham, yaitu CBPE dan CTBN ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.